Selamat datang di channel saya. Di channel ini kalian tidak akan mendapatkan informasi yang penting, karena yang penting itu tidak mementingkan apa yang dipentingkan. Maka dari itu kalian harus mementingkan segala sesuatu yang lebih penting. Pusing kan? Sama juga dengan saya. Yuk tonton saja videonya, biar tidak tambah pusing. Tetapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini, agar bisa memberikan yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih. Oke, selamat datang lagi kembali ke channel yang tidak penting ini. Karena yang penting tidak mementingkan, jadi pentingkanlah yang terpenting. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu, YouTuber juga. YouTuber yang belum jadi. Belum jadi ya? Belum. YouTuber yang belum jadi, udah jadilah. Cuman tunggu monetisasi saja. Jadi ini channel radio Jumpa Tengah. Oke. Nah, bagaimana perjalanan menjadi YouTuber? Perjalanannya nggak segampang yang orang-orang pikirkan lah. Nggak segampang seperti yang kita pikirkan lah Yang ya. kita pikirkan salah satunya. Gitu ya. Mm-mm. Kesulitannya di mana sebenarnya? Terutama kalau di cover lagu ya, Om. Cover lagu tuh istilahnya kadang kita untuk viewers yang ini biar supaya naik itu susah. Naiknya tuh susah. Oh, kalau cover lagu untuk mencari penonton agak susah. Agak susah. Oke. Lain hal dengan video-video viral yang kadang pun faedahnya pun nggak terlalu ini gitu. Gitu ya. Berarti kalau video-video yang kita cover sendiri, kita buat sendiri agak lambat berarti ya. Lambat. Tapi Naiknya kalau lambat. cari-cari Yang viral-viral. yang viral-viral dinaikin sebentar aja mungkin ya. Sebentar aja. Gitu. Jadi teman-teman, informasi juga bagi Anda YouTuber pemula. Kalau Anda mau buat channel, pikirkan dulu baik-baik channelnya apa, isi kontennya apa. Lalu jangan nanti kamu stres sendiri. Rata-rata sih ya, saya ngeliat tuh para YouTuber pemula yang baru panas-panasnya buat channel. Iya. Start pertamanya itu menggebu-gebu 1, 2, 3, 4 setengah tahun, rata-rata udah mulai lemas tuh. Lemesnya karena ketentuan dari YouTube juga ada kan, Banyak. untuk mengejar 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Jadi itu nggak segampang yang kita pikirkan tuh. Nah, sebenarnya kalau mau dikejar 1000 dengan 4000 itu gampang sebenarnya kalau kita cari yang viral-viral. Yang viral yang lagi hot isu kita Iya. masukkan, nah itu cepet tuh. Jadi hari ini coba perkenalkan dulu channelnya apa? Oke teman-teman, nama channel Mic-nya di sini, mic-nya iya. di sini. Oh, di sini. Gitu doang. Oke teman-teman, nama channelku tuh Mboy Rini Channel. Kalau untuk pencariannya bisa sih Rini Channel aja. Nanti ada ketemu tuh di sana, isi kontennya komedi, berita, sama yang paling utama itu cover. Cover lagu. Yang paling banyak itu cover lagu lah. Yang paling banyak cover lagu. Cover lagu pakai gitar. Gitar, alat sederhana sih. Jadi teman-teman juga informasi bagi Anda semua. Jadi ini sebenarnya teman saya sama-sama YouTuber. Kalau ditanya beliau ini pertamanya channelnya itu adalah cover lagu pakai gitar. Nyanyi sendiri, Iya. rekam sendiri, Iya, betul. ngedit sendiri, masukin videonya sendiri. Jadi dia berkarya sendiri. Nah, Ada sih sama temanku satu orang. oh sama teman ya, Kan untuk harus ngambil vokal disebutin ya, sih. ambil vokal ya. Iya. Oh, tapi kan tetap tunggal juga kan namanya kan, Tetap sih kadang. cuman diiringin aja. Oke. Nah, hari ini pembahasan kita adalah bagaimana YouTuber pemula itu bisa
cepat naik atau cepat monetisasi, tanda kutip jangan ambil yang viral. Yang viral. Nah, narasumber hari ini adalah YouTuber juga, subscribernya udah hampir 2000, hampir 2000 ya. 1200 subscriber, cuman jam tayangnya belum nyampe. Belum nyampe, masih kurang sekitar 300-an. Jadi teman-teman yang nonton video ini cari channelnya beliau, langsung tonton biar dapat monet. Ya. Ya, biar dapat monet karena dia cuman kurang 300-an. Enggak. 300-an ya? 800. Oh, 800. Banyak, selama. 800 bagi 60. Berarti lebih kurang harus cari sekitar viewernya itu 2000 lebih atau 3000. Iya. Viewernya ya. Tapi dengan catatan viewernya itu nonton videonya sampai habis. Sampai habis. Jangan cuma 1 menit. No skip. No skip. Biasa itu kalau di YouTuber ya, no skip ya. Nah, jadi menurut Mboy bahwasanya kalau cover lagu agak susah. Kalau susahnya memang susah sih, karena kita kadang kalau video kita itu bagus, suara kita bagus, kadang kena copyright. Oh gitu ya. Klaim hak cipta. Jadi ini kita bagi pengalaman dulu. Misalnya kan kamu punya channel yang namanya cover lagu pakai gitar tuh. Nah, ada nggak sih cara-cara yang kiat-kiat bagaimana supaya dia tidak copyright? Ada, pastinya ada. Dia istilahnya ada sih senior aku yang ngajarin biar supaya dia nggak ini. Salah satunya kan? Enggak ada, jangan. Hari Jadi ini dia, kita di channel yang lain. Jadi kan senior aku nih ngasih masukan, istilahnya kita harus pandai-pandai ngaransemen. Ubah sedikit nadanya, bukan berarti kita ini gitu kan. Jadi di aransemen balik, pokoknya itulah aransemen sih yang gitu. paling ininya. Berarti kalau kita mau cover lagu, berarti kita harus punya ciri khas sendiri dulu. Ciri khas sendiri yang bisa membuat orang itu tertarik dengan kita tuh. Terus yang kedua juga menghindari yang namanya copyright. Karena kalau sudah channel Anda sudah kena copyright, itu tidak akan pernah dimonetisasi. Ingat ya. Jadi semua channel yang bagi Anda teman-teman, kalau kamu punya channel jangan sampai kena copyright. Kecuali ada izin sih ya. Nah, kecuali kamu ada izin. Tapi biasanya kalau setahu saya sih memang di YouTube nih kalau ada izin juga kita harus sengketa dulu. Sengketa dulu sama YouTube, nanti dibalas. Mereka mengklaim bahwasanya ini ada hak cipta begini ini, kita akan kirim lagi suratnya, kirim suratnya lagi ke YouTube, terus baru nanti dibalas. Ya, dibalas baru kita kasih tahu. Nah, ini saya sudah mengantongin izinnya. Oh, baru nanti boleh dimonetisasi atau nanti lambang apanya jadi tidak copyright, warna hijau biasanya. Betul. Ya. Iya. Nah, pengalaman paling sulit cover lagu atau buat channel deh, buat konten. Buat konten deh. Pengalamannya ini banyak sih. Contoh gini. Oh, tapi sebelumnya kita harus tahu ya, dia bukan hanya cover lagu, dia ada ikut komedi juga, ada berita. Kalau berita kita bahas lah ya. Berita kan ambil yang ini ya. Iya. Yang lagi hot isu dimasukin. Nah, pengalaman bukan pengalaman paling sulit cover lagu nih. Pengalaman dari start kamunya jadi YouTuber. Pengalamannya. Pengalaman pertama buat konten gitu. Gini, awal konten aku kan dari bulan 4 tahun 2020. Itu awalnya aku juga berhenti bekerja karena pandemi juga. Jadi diputus kontrak dari perusahaannya. Jadi disitulah temanku yang ini, sahabat aku lah, yang menginikan apa sih kegiatan yang bisa ku iniin, curhat juga ya kan. Jadi dia bilang, ayo kita buat konten. Kita buat konten. Udah. Jadi karena masih ada sisa tabungan,
ya udah beli BM 800. Oh, beli mie, beli perlengkapan tuh inilah ya. Perlengkapan yang masih sederhana gitu. Setelah ini, jadi disitulah awalnya aku mulai di situ istilahnya belum paham juga sih, belum gitu terlalu paham ini tentang YouTube itu lah ya. Tapi awalnya dari bulan 4 di situ aku diberhentikan bekerja, dan di situ Dari mulai 2020 bulan 4. iya. Bulan 4, oh berarti masih baru. Itu channelnya sudah lama atau memang 2020 itu bulan 4 baru buat? Sebenarnya ininya udah lama, cuman semuanya diperbaiki lagi 2020. Oh, 2020 Diaktifin lanjut semua, lagi, iya. lanjut lagi. Iya. Oke. Oh, pengalamannya pertama buat channel itu 2020 bulan 4. Bulan 4. Bukan pertama itu. Maksudnya ngelanjutin lagi. Ngelanjutin lagi Iya. itu 2020 bulan 4 ya. Bulan 4. Dari 2020 bulan 4 sampai sekarang apa yang perubahan? Perubahan apa di channel Anda? Kalau perubahannya istilahnya karena udah sering, kalau terutama di cover lagu ya, udah sering lihat-lihat semua artis-artis atau teman-teman YouTuber tentang gimana kita harus cover tuh. Ada sih perubahannya dari segi alat yang harus kita beli, kayak sound card, gitar elektrik, stand mic. Jadi kadang kalau lagi pengen outdoor semua buat kontennya di luar ya harus terpaksa bawa sendiri loh. Kadang sendiri, kadang dibantu temanku gitu. Tapi kebanyakan sendiri kalau untuk konten di luar gitu. Jadi kan biar kalian juga tahu, buat konten itu nggak gampang. Ya nggak gampang. Jadi bagi Anda yang nonton YouTube, jangan di skip karena ada kok kayak gini cakap-cakap, lu dengerin aja sampai habis. Kalau lagi cover lagu lalu dengerin suaranya kurang bagus, ya udah lu skip aja. Jangan, kasihan bagi para YouTuber yang buat konten capek-capek. Tapi itu kita nggak bisa paksa orang sih. Nggak bisa. Kita nggak bisa maksa orang. Nah, itu perjalanan dari step pertama. Pertama buat konten lagi dari YouTube yang sudah ada, buat konten lagi. Terus 2020 bulan 4 buat konten, perbaiki konten supaya untuk melanjutin mengisi waktu yang kosong ya. Iya. Nanti waktu yang kosong ya, berarti masa pandemik ini gawat juga nih ya. Gawat kali. Sampai sekarang. Gawat juga ya. Gawat berarti. Ya sih. Dan di sini juga sih banyak YouTuber banyak sih jadinya yang beralih ke YouTube. Juga. Iya. Jadi banyak. Selama 2020 masuk 2020 itu banyak YouTuber pemula. Banyak YouTuber juga, banyak orang lari ke YouTube itu dia. YouTube. Bukan banyak orang YouTuber ya. YouTuber yang pembuat konten. Iya. Nah, jadi gini. YouTube itu sebenarnya sebagai platform untuk bagi kita menaruh atau mengupload atau mengabadikan sesuatu karya kita. Nah, karya kita itu nanti dilihat apa di orang apa tidak, itu aja ya kan. Nah, perubahan apa dari channel yang sebelumnya yang misalnya viewernya cuman 3, 5, 10, 100. Perubahannya bagaimana sih sebenarnya? Perubahannya? Sekarang kalau misalnya cover lagu bisa berapa viewernya? Paling kencang kadang sehari 100. Itulah kalau cover lagu. Satu hari 100? Iya. 30 hari 3.000 dong? Enggak juga sih. Kadang dia sehari aja. Satu hari aja itu ya? Besoknya udah enggak. Besoknya udah enggak lagi? Iya, itu sedih. Gitu ya? Satu hari 100. Misalnya satu hari 100 berarti kalau kita bilang mentok dia satu hari itu, berarti kan ada penonton yang setia di channel itu 100. Iya. Nah, sekarang kan, sebelumnya sih agak naik sih, mungkin karena istilahnya orang masih penasaran gitu, penasaran. Nah, jadi sering-sering dibuka. Kalau sekarang susah sih. Apalagi terutama aku di cover lagu sekarang tuh
viewers aku menurun, nggak tahu kenapa, sebabnya apa. SEO udah dimainkan. Oh, ada SEO. Nah, SEO itu apa? Nah, kita harus jelasin nih. SEO itu apa? SEO apa ya? SEO apa itu? Kamu sebutin SEO-nya apa ini? Gimana ya bilangnya? SEO itu alat, istilahnya alat kita untuk supaya Mau perang? perang, Ya dong. supaya nanti video kita itu ditemukan sama orang. Oh, berarti SEO Bisa itu dapat adalah urutan. kata kunci. Kata kunci. Iya. Kata kunci ya, SEO itu kata kunci. Jadi kata kunci untuk channel kita supaya kita waktu buat judul, buat thumbnail sama di caption itu harus seimbang. Kok aku yang jawab jadinya? Kan udah monet, ya nggak? Belum, radio belum. Oh, radio belum. Radio belum. Ini masih tapi biar kalian tahu ini adalah siaran radio Jumpa Tengah pertama ya. Jadi ini yang pertama. Jumpa Tengah. Hari ini tanggal 1 bulan 12 Desember. tanggal 1 Desember 2020 ya. Ini pertama kali radio Jumpa Tengah buat channel. Doa berarti bintang tamunya spesial nomor 1. Nanti ditaruh di yang di tiap hari orang bisa lihat. Nah, kita lanjutin. SEO kita mainin. Terus tadi SEO kita udah jelasin ya, itu adalah kata kunci. Kata kunci ya, kata kunci yang kita harus buat setiap kita buat channel YouTube, judulnya apa, description-nya apa, kata kuncinya apa. Nah, kembali lagi, kita harus kasih informasi kepada teman-teman yang lain yang YouTuber pemula. Kadang-kadang ada orang yang udah sampai 1000 subscriber, kenapa ya belum monet gitu loh. Kadang-kadang ada yang udah 4000 jam tayang, kenapa belum monet. Iya. Nah, ada satu lagi yang paling ditemukan sekarang adalah udah 1000 subscriber, udah 4000 jam tayang, tapi belum monet-monet juga nih. Itu kenapa sih? Nah, dari pengalaman jadinya ada video-video yang bukan karya kita, Yang reupload namanya, reupload. Jadi video-video yang bukan karya kita sendiri itu waktu ditinjau sama YouTube jadi bermasalah. Iya, tapi kan kadang kalau pas kita upload dia nggak ada kena copyrightnya, itu gimana? Oh enggak, kalau misalnya kita ngambil video orang, contoh kita misalnya kita ambil dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok dan lain-lain. Nah, YouTube itu akan tahu. Ya. Karena itu adalah platform yang sama. Pun tidak tahu pun, nanti YouTube akan menyamakan video Anda dengan video-video lain yang jenisnya sama. Nah, contohnya misalnya kita ambil video yang demo kemarin tuh, demo RUU. Jadi banyak yang upload dengan jenis video yang sama. Jadi yang mengupload pertama dia punya hak. Yang pertama kali. Nah, yang pertama kali, yang kedua, ketiga, keempat itu dia nggak punya hak lagi. Tapi ada caranya tuh. Caranya adalah video yang kamu ambil itu 100%, buang 50%, edit 50%. Oh. Caranya gitu ya. Jadi nggak mentah-mentah. Nggak bisa mentah-mentah. Kecuali kamu punya video yang pertama. Sebelum orang naik, kamu dulu naik nih. Kamu yang pertama. Iya. Nah, kalau video yang pertama viral, yang kamu naikin itu pasti meledak. Rata-rata pasti meledak. Viewernya pasti di atas 10.000. Nah, kalau kita udah kejar sampai satu video 10.000, udah jamin monet tuh. Udah jamin monet tuh. Ya, seperti ada channel teman saya namanya Robert Garcia TV. Ya, itu juga monetnya itu karena ada viral. Dalam 2 malam, 2 hari, bukan 2 malam, 2 hari langsung monet karena ada viral. Tapi karyanya itu adalah cover lagu juga sama seperti Rini. Nah, sekarang hari ini kamu datang kemari itu untuk jadi tamu pertama di channel saya Radio Jumpa Tengah. Nah, kita hanya berbincang-bincang
Terus saya belum ada buat konsep sih sebenarnya, buat konsep mau cerita apa, mau bahas apa, kita ngobrol seperti biasa aja. Karena channel sudah dibuat, kok nggak upload video nanti marah YouTube. Marah ya? Nanti YouTube marah. Karena YouTube lebih senang orang yang aktif. Ya. Nah, masalahnya di itu ya, cuman ya di viewer ya. Viewer. Terus apalagi buat konten susah nggak sih? Susah lah. Kadang kalau istilahnya kalau outdoor ya terutama. Stand mic pegang. Soundcard, kabel-kabel semua taruh tas, selempang, bawa. Gitar yang gede taruh belakang. Yang paling parahnya sedihnya itu naik angkot. Waduh. Tapi itu satu ini juga sih. Itu pengalaman hidup ya. Jadi bagi Anda tuh, kalau sudah lihat channel orang, jangan lihat yang bagus-bagusnya aja. Betul. Lihat perjuangannya. Nah, lihat perjuangannya. Jadi biar tahu. Jadi biar YouTuber pemula kan tahulah itu kayak mana supaya buat konten itu supaya bagus. Betul. Mikir aja susah nih, apalagi buatnya. Mikir aja susah nih. Apalagi orang yang buat channel komedi. Waduh, stres. Konsepnya apa, buat ininya apa, bagaimana. Capek deh pokoknya. Jadi itu kesulitannya adalah buat konten. Terus viewernya rendah. Ya mudah-mudahan lah ya setelah ada radio Jumpa Tengah ini bisa mendongkrak untuk naik viewer. Tapi ya radio Jumpa Tengah ini subscribernya baru 5 orang, jadi masih baru banget. Baru dibuat 2020 bulan 10 kemarin. Udah termasuk ini juga. Baru ya. Ini channel kita yang paling baru. Kita harus buat dia menjadi sesuatu yang berbeda dengan Anda. Dengan Anda, dengan kalian. Dengan yang lain. Dengan yang lain harus berbeda ya. Kita harus buat yang berbeda. Nah, pas kamu ini agak melari-lari nih. Pas kamu cover lagu nih, ada nggak sih cowok-cowok yang lirik-lirik gitu? Liriknya dari segi mana nih? Iya, ini cewek cover lagu di lapangan misalnya. Sering sih diliatin. Ada yang minta foto-foto nggak? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Oh, nggak ada yang minta foto-foto. Nggak ada yang wawancara gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kadang kalau sekalian lewat ada sih memang nyinggahin bentar. Kak, buat konten ya? Gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh bukan YouTuber ya? Bukan gitu ya? Buat kontennya gitu. Karena kami kadang berdua sama temanku itu, jadi dia nanya, talentnya siapa? Oh gitu. Itu kakak itu. Palingan gitu aja sih. Oh. Nggak ada yang minta tangan atau foto-foto gitu? Nggak ada ya? Belum ada yang kenal. Ya lu sih nggak, kurasa lu nggak promosiin sama orang yang lewat-lewat. Gimana caranya? Biasanya kita kalau lagi buat konten gitu. enggak, maksudnya gini. Kalau kita buat konten di mana, di luaran gitu ya, tempat umum ya, ditanyain, iya buat kontennya, iya. Jangan lupa ya subscribe gitu dong. Lu nggak mau promosiin channelmu sendiri. Agak gengsi juga sih. Dia tuh YouTuber nggak boleh gengsi. Gengsinya harus diputusin, buang jauh-jauh. Tapi sekarang nggak. Nah sekarang nggak lah ya. Sekarang udah berani gimana biar supaya cepat meledak apa segala macam atau dikenal banyak orang sih. Gitu ya. Iya. Supaya dikenal banyak orang itu harus banyak mengenal orang. Di mana-mana promosi. Biar ini. Ya kan? Gak ada yang foto-foto gitu entah. Ada yang sangkut, boleh minta WA-nya nggak? Ada yang chatting. Belum. Ada yang chatting nggak ada yang cinta lokasi gitu? Nggak ada. Nggak ada yang cinta lokasi ya? Nggak ada. Aduh. Jadi kita ngomong lama-lama entah lari kemana nih nanti. Ya enggak? Jadi kita hari ini sampai di sini aja untuk berbincang-bincang di radio Jumpa Tengah, karena konten ini dibuat di pusat kota, di tengah-tengahnya kota Medan nih. Jadi makanya dibuat radio Jumpa Tengah. Ya, jadi misalnya Anda mau buat konten silakan datang nih ke Medan Musik, Jalan Ahmad Yani nomor 104A. K itu di tengah-tengah kota Medan.
Oke, sampai sini cakap-cakap kita di Radio Jumpa Tengah. Kita akan buat konten berikutnya yang lebih asik lagi. Jangan lupa channel ini tidak penting bagi Anda, karena yang penting itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Makanya carilah yang lebih penting dari yang penting. Oke guys, see you.